Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami di mana pada kesempatan kali ini kami mengangkat satu tema yaitu cloud computing. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu cloud computing dan juga studi kasusnya, pertama-tama saya akan perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Elentiar Viana Salua dengan NIM F521240449 dan kemudian ada teman saya dengan atas nama Mu Fauzi Ramadan dengan NIM F5212402 dan juga ada Nabe Rozan dengan NIM F5212403 dan yang terakhir Mu Andika Dinata F5212404. Nah, itu tadi anggota dari kami kelompok 5. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak materi pertama yang akan dibawa oleh presentator pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabeh Rozan dengan NIM F5212403 akan membacakan presentasi kami dari materi yang pertama. Oke, pengertian cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah model layanan komputasi yang menyediakan akses terhadap sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data atau storage, jaringan, basis data, dan aplikasi melalui internet secara on-demand, tanpa perlu pengguna memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dalam cloud computing, seluruh sumber daya tersedia sebagai layanan yang dapat diakses kapan saja dan dari perangkat apa saja yang terhubung ke jaringan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Karakteristik dari cloud computing. Karakteristik dari cloud computing sendiri ada 5. Yang pertama, ada on-demand self-service. Apa itu on-demand self-service? On-demand self-service adalah penggunanya dapat mengatur, menambah, atau mengurangi kapasitas layanan komputer secara mandiri tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai perangkat seperti laptop, PC, smartphone, dan tablet. Yang ketiga, metered service. Pemakaian sumber daya terukur dan pengguna hanya membayar berdasarkan pengguna aktual. Yang keempat, ada resource pooling. Resource pooling adalah sumber daya komputasi digabungkan dalam satu pool dan dibagi secara dinamis kepada banyak pengguna sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah rapid elasticity, yaitu adalah kapasitas layanan dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan cepat menyesuaikan kebutuhan pengguna saat itu. Oke, selanjutnya model layanan dari cloud. Yang pertama, infrastructure as a service. Infrastructure as a service yaitu menyediakan infrastruktur berupa server virtual, penyimpanan, dan jaringan yang dapat dikonfigurasi. Yang kedua, platform as a service. Apa itu platform as a service? Platform as a service adalah menyediakan platform siap pakai untuk mengembangkan, menguji, dan mendistribusikan aplikasi tanpa perlu mengelola server. Yang ketiga, software as a service. Software as a service yaitu pengguna langsung memakai aplikasi berbasis cloud tanpa perlu instalasi ataupun maintenance. Oke, selanjutnya ada model deployment cloud. Model deployment cloud ada 3. Yang pertama ada public cloud. Apa itu public cloud? Public cloud adalah infrastruktur dan layanan yang disediakan untuk umum melalui internet. Contoh AWS, Azure, GCP. Yang kedua, private cloud. Private cloud adalah infrastruktur cloud dikelola khusus oleh satu organisasi demi keamanan dan kontrol penuh. Yang ketiga,
Hybrid cloud. Hybrid cloud adalah kombinasi antara public dan private cloud sesuai kebutuhan fleksibilitas dan keamanan. Oke, sekian dari materi saya. Saya lanjutkan ke presentasi presentator berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus nyata penerapan cloud computing pada perusahaan Cicil yang merupakan salah satu perusahaan fintech di Indonesia. Cicil adalah platform finansial yang membantu mahasiswa mendapatkan pembiayaan pendidikan secara cicilan. Karena bergerak di bidang keuangan, perusahaan ini memerlukan sistem teknologi yang aman, cepat, dan juga sesuai dengan regulasi pemerintah, terutama terkait data sovereignty atau kedaulatan data. Sebelum beralih ke sistem berbasis cloud, Cicil menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan infrastruktur TI mereka. Seluruh sistem dan database masih bergantung pada server fisik yang menyebabkan proses pengembangan fitur menjadi lambat dan biaya operasional meningkat. Kondisi ini membuat mereka sulit berinovasi dan mengembangkan layanan secara optimal, sehingga dibutuhkan perubahan besar pada infrastruktur agar bisa beroperasi lebih efisien dan aman ke depannya. Sebelum perubahan infrastruktur, Cicil menghadapi beberapa penyebab utama yang memunculkan masalah dalam sistem mereka. Pertama, terjadi pertumbuhan pengguna yang sangat cepat, terutama saat masa pendaftaran kuliah, yang menyebabkan server sering mengalami beban berlebih. Kedua, ada keterbatasan skalabilitas dan fleksibilitas dari server fisik, sehingga sistem sulit menyesuaikan kebutuhan pengguna yang terus meningkat. Ketiga, muncul tantangan kepatuhan terhadap regulasi data atau data sovereignty, karena data finansial harus disimpan dan dikelola di dalam negeri sesuai aturan pemerintah. Dan yang terakhir, mereka menghadapi risiko downtime, yaitu kondisi ketika sistem tidak bisa diakses oleh pengguna. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap kepercayaan pengguna dan stabilitas layanan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Dan kita akan masuk ke slide dampak yang ditimbulkan. Jadi, sebelum Cicil memutuskan untuk bermigrasi ke teknologi cloud, mereka menghadapi berbagai dampak negatif dan operasional teknologi informasinya. Yang pertama, sering terjadinya bottleneck pada sistem akibat pertumbuhan pengguna yang meningkat dengan sangat cepat. Sementara kapasitas server fisik tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini menyebabkan layanan menjadi lambat, terutama pada waktu penggunaan tinggi seperti periode pembayaran atau pendaftaran mahasiswa. Selain masalah performa, biaya operasional infrastruktur terus meningkat karena perusahaan harus terus berinvestasi untuk menambah server baru, melakukan perawatan, serta mengatasi kerusakan perangkat keras. Di saat yang sama, risiko keamanan dan kehilangan data juga cukup besar, karena penyimpanan dan pencanangan masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki mekanisme yang terstruktur. Akibatnya, inovasi produk menjadi terhambat, tim teknis lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengelola server dan menangani masalah downtime ini, daripada mengembangkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan layanan Cicil sebagai platform fintech. Namun, setelah bermigrasi ke cloud, dampaknya berubah secara signifikan ke arah yang positif. Proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien karena sumber daya cloud bisa menyesuaikan beban secara otomatis. Keamanan data juga meningkat karena layanan cloud dilengkapi dengan enkripsi, kontrol akses modern, dan compliance terhadap regulasi seperti perlindungan data finansial. Selain itu, stabilitas aplikasi ini dapat meningkat sehingga pengguna kini dapat mengakses layanan Cicil dengan lebih lancar tanpa gangguan downtime yang sering terjadi sebelum mitigasi. Kita masuk ke slide langkah mitigasi yang dilakukan. Jadi, untuk mengatasi masalah yang sebelumnya terjadi, Cicil menerapkan strategi mitigasi dalam proses migrasi ke cloud secara bertahap namun tetap terencana. Langkah pertama adalah memindahkan database ke cloud atau GCP. Tujuannya agar sistem mampu memproses transaksi secara real-time dengan performa yang tinggi, serta dilengkapi kemampuan auto backup yang memastikan data tetap aman walaupun terjadi kerusakan sistem atau bencana. Yang kedua adalah mengadopsi Kubernetes melalui layanan Google Kubernetes Engine atau GKE. Dengan ini, Cicil dapat mengelola beban kerja aplikasi secara otomatis saat trafik pengguna naik
kapasitas sistem bertambah, saat turun, kapasitas dikurangi, sehingga lebih efisien secara untuk menjaga downtime. Yang ketiga itu menerapkan IAM atau Identity and Access Management. Untuk memperkuat pengendalian akses terhadap data penting atau data sensitif, hanya pihak yang berwenang dapat mengakses informasi penting sehingga risiko penyalahgunaan atau kebocoran data dapat ditekan. Kemudian mereka juga mendapatkan monitoring dan logging otomatis menggunakan Google Cloud Operations Suite. Sistem ini melakukan pemantauan secara real-time dan memberikan alert jika ditemukan aktivitas tidak normal atau potensi serangan cyber. Selain itu, seluruh konfigurasi disesuaikan dengan regulasi keuangan Indonesia seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BI atau Bank Indonesia terkait keamanan dan penggunaan vintage. Dengan ini, langkah mitigasi ini, Cicil tidak hanya berhasil meningkatkan performa sistemnya, tetapi juga menjamin keamanan, stabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Kita masuk ke slide selanjutnya. Itu rekomendasi perbaikan keamanan berdasarkan teori cloud security. Meskipun implementasi cloud yang dilakukan Cicil sudah memberikan banyak peningkatan, sistem keamanan tetap harus dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti teori cloud security dan praktik terbaik industri. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan. Yang pertama itu ada pelindungan data protection. Seluruh data baik saat disimpan maupun saat dikirim harus dilindungi dengan end-to-end encryption. Selain itu, perlu dilakukan data masking pada informasi sensitif seperti nomor rekening atau identitas pengguna untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi berikutnya ada pengendalian akses atau access control dengan menerapkan prinsip less privilege, yaitu setiap karyawan hanya mendapatkan akses sesuai tugasnya sehingga mencegah akses ilegal. Untuk memperkuatnya, perlu ditambahkan teknologi multi-factor authentication agar akun penting seperti admin tidak mudah diretas walaupun password diketahui pihak lain. Yang ketiga itu ada pencadangan dan pemulihan atau backup dan recovery. Cicil perlu memastikan adanya disaster recovery plan yang mencakup strategi replikasi data secara multi-region, serta jadwal backup otomatis harian maupun mingguan. Ini penting untuk menjaga bisnis continue apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti serangan cyber, kegagalan sistem, atau bencana. Dan yang terakhir ada kepatuhan dan audit atau compliance management. Audit ini rutin harus dilakukan untuk memastikan seluruh sistem cloud mematuhi standar OJK, BI, serta sertifikasi keamanan internasional seperti ISO 27001. Penggunaan alat audit otomatis dari GCP dapat membantu memastikan tidak ada konfigurasi yang lemah atau melenceng dari regulasi. Dengan menerapkan semua rekomendasi ini atau keempat rekomendasi tadi, keamanan cloud Cicil dapat terus berkembang dan memberikan kepercayaan penuh pada pengguna, investor, dan regulator. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. So guys, dari penjelasan kita tadi, kami menarik kesimpulan, yaitu cloud computing merupakan solusi modern yang memberikan efisiensi tinggi dalam pengelolaan infrastruktur TI dengan memanfaatkan layanan berbasis internet. Melalui model layanan seperti LAAS, PAAS, dan SAAS, serta model penerapan publik, privat, dan hybrid cloud, organisasi dapat menyesuaikan kebutuhan komputasi sesuai skalabilitas dan keamanan yang diinginkan. Kasus CICIL menunjukkan bahwa migrasi ke cloud mampu meningkatkan performa sistem, menekankan biaya operasional, serta memperkuat keamanan dan kepatuhan data terhadap regulasi nasional. Keberhasilan implementasi cloud juga sangat bergantung pada penerapan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses berbasis identitas atau IAM, dan pencadangan teratur, serta audit kepatuhan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, cloud computing bukan hanya mempercepat inovasi teknologi, namun tetapi juga menjadi fondasi penting bagi transformasi digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan di berbagai sektor industri. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat malam.